Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Zahira. Saya akan mempraktekkan keterampilan membuka pembelajaran. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Nah, sebelum Bu, mulai, Ibu lihat siapa yang duduknya paling rapi. Coba tangannya di atas meja. sudah Ibu. Matanya lihat ke Ibu. Oke, baik anak-anak. Tadi kalian berangkat sekolah naik apa? Angkat tangan. Yang mau jawab? Saya Bu, Boleh, Ara. Naik apa berangkat sekolah? saya naik motor diantar kakak, Bu. Wah, naik motor diantar kakak. Boleh ada lagi yang mau jawab? Saya mau, Bu. Apa tuh? Naik apa? Kalau saya jalan kaki, Bu. Wah, macam-macam sekali. Tadi Ara naik motor diantar sama kakaknya. Terus cantik jalan kaki. Hebat ya. Jadi yang penting itu kalian sudah sampai dengan selamat dan semangat untuk belajar. Nah, tadi pagi sebelum berangkat apa saja yang kalian lakukan di rumah? Ayo angkat tangan yang Hmm, mau jawab. saya Bu mau jawab. Boleh Ara apa? Tadi saya di rumah melakukan mandi, sarapan, terus pamit sama kedua orang tua, Bu. Wah, hebat sekali nih Ara. Boleh cantik mau jawab? Mau, Bu. Kalau saya merapikan tempat tidur dulu, Bu, baru sarapan. Masya Allah, luar biasa anak-anak ibu. Nah, tahu gak kalian? Jadi, semua yang kalian lakukan tadi, dari mandi, merapikan tempat tidur, sarapan, pamit ke orang tua, itu semua adalah aturan yang ada di rumah kalian. Dan kalian sudah menjalankannya dengan baik. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar makin semangat nih, kita tepuk semangat dulu yuk. Ikuti ibu ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ayo kita ulangi ulangi sekali lagi ya, lebih keras nih pokoknya anak-anak. Oke. Tepuk semangat, Semangat. 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 Nah, udah pada seger semua nih ya, anak-anak ibu. Jadi, sebelum mulai, kita berdoa dulu nih. Ayo, Ara, mau mimpin doa hari ini? Mau Ibu. Boleh, Ara, Baik silakan mimpin teman-teman. doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Ara. Nah, sekarang Ibu ingin absen dulu nih. Yang Ibu panggil namanya boleh angkat tangan, lalu bilang hadir. Oke, anak-anak? Oke, Ibu. Oke, Bu. Ara, hadir. Hadir, Bu. Anissa, hadir. Hadir, Ibu. Alhamdulillah lengkap semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai aturan di keluargaku. Jadi, kita akan sama-sama mencari tahu nih aturan apa saja yang ada di rumah, lalu mengapa aturan itu penting dan apa yang terjadi kalau kita tidak menaatinya. Seru kan anak-anak? Wah, Wah, seru, Bu. seru, Ibu. Nah, nantinya di akhir pembelajaran kita akan main kuis nih, tebak gambar tentang aturan di rumah. Nah, yang paling banyak jawabnya, yang paling jawab benar dapat bintang dari Ibu. Sudah siap semua anak-anak? Siap, Ibu. Siap. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan keterampilan bertanya. Baik anak-anak, tadi siapa di sini yang punya aturan di rumah? Boleh angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu.
Bagus. Ibu pengen tanya nih ke Cantik. Boleh gak Ibu pengen tahu nih kira-kira aturan apa yang ada di rumah kamu nih Cantik? Kalau di rumah saya itu harus tidur siang, Ibu. Kalau tidak tidur siang nanti dimarahi Mama. Wah, menarik sekali Cantik. Tapi menurut Cantik, kenapa mama kamu membuat aturan harus tidur siang nih? Supaya badannya sehat, Ibu. Kata Mama, anak-anak butuh istirahat yang cukup. Bagus sekali. Jadi, aturan itu dibuat bukan untuk menyusahkan kita ya, tapi supaya kita sehat dan baik-baik saja. Nah, selain tidur siang, contoh aturan apa lagi yang biasa ada di rumah kalian? Boleh, Ibu ingin tanya ke Ara. Kalau di rumah saya harus membereskan mainan sendiri, Bu, setelah bermain. Wah, hebat sekali, Ara. Ibu pengen tanya nih, menurut Ara itu termasuk aturan di rumah atau bukan? Termasuk, Bu, soalnya kalau tidak dibereskan, rumah jadi berantakan dan dimarahi sama ibu. Tepat sekali, anak-anak. Menurut kalian, kenapa aturan seperti itu perlu kita ikuti? Ayo, yang mau jawab angkat tangan. Saya, Bu, Boleh, Ara. karena kalau kita ikuti aturannya, suasana di rumah jadi enak, nyaman, dan tertib. Wah, luar biasa nih, Ara. Jawabannya sangat tepat sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, mau tantang kalian sedikit aja. Coba bayangkan kalau misalnya di rumah kalian tuh tidak ada aturan sama sekali. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yang mau jawab angkat tangan. Hmm, saya, Bu, mau jawab. Boleh, Ara. Wah, pastinya kalau berantakan banget, Bu. Tidak ada yang mau beresin rumah, tidak ada yang membantu kedua orang tua. Iya, benar. Nanti semuanya pada rebutan terus berantem juga ya, Ara ya? Iya, Bu. Ibu saya mau jawab. Iya, boleh, cantik. Iya Bu, bener kata Ara. Nanti semuanya jadi pada rebutan, terus nanti jadi berantem terus. Iya, benar sekali yang dibilang sama cantik. Nanti kalau misalnya mainannya berantakan atau tidak diberesin, nanti eh, bakal diomelin sama orang tua juga. Wah, analisis kalian juga bagus sekali. Jadi, aturan itu sangat penting ya, supaya kehidupan di rumah bisa berjalan dengan tertib, nyaman, dan penuh kasih sayang. Sekarang ada yang ingin bertanya, yang mau tanya angkat tangan. Saya mau nanya, Bu. Boleh, Ara, mau nanya apa? Saya mau nanya kalau aturan di rumah saya itu berbeda dengan aturan di rumah cantik tadi. Berarti ada yang salah dong. Wah, pertanyaan Ara sangat cerdas sekali. Jadi, anak-anak, menurut kalian apakah setiap rumah itu harus punya aturan yang sama? Coba Ibu pengen tanya ke Cantik. Tidak harus sama Bu, karena kan setiap keluarga beda-beda. Betul sekali apa yang dibilang sama Cantik. Jadi setiap keluarga boleh punya aturan yang berbeda. Yang paling penting aturan itu dibuat dengan tujuan yang baik, yaitu supaya keluarga hidup dengan nyaman dan rukun. Paham, Ara? Oh, paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ara. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan keterampilan menjelaskan. Baik, anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aturan. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum nih aturan itu apa? Belum Ibu. Belum, Bu.
Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi, aturan itu adalah hal yang harus kita ikuti supaya kehidupan berjalan dengan tertib dan aman. Nah, contohnya itu, semisal nih di sekolah kita harus datang tepat waktu. Terus kalau misalnya contoh lain di jalan kita harus berhenti saat lampu merah menyala. Dan di rumah kita harus merapikan tempat tidur setelah bangun. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu sudah menampilkan gambar cerita tentang seorang anak yang bernama Ujang. Siapa siapa anak-anak namanya ini? Hujan. Ujang. Benar sekali. Namanya Ujang. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, coba lihat gambar pertama. Anak-anak kalau bangun tidur itu kita harus apa dulu? Berdoa dulu, Bu. Berdoa, Ibu. Bagus. Ibu pengen tanya nih, Kara, kenapa kita perlu berdoa dulu sebelum memulai hari ini? Supaya hari kita diberi kelancaran dan perlindungan, Bu. Tepat sekali. Jadi berdoa setelah bangun tidur itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah atau kepada Tuhan. Nah, Ibu ingin tanya nih ke Cantik. Bisa ceritakan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan dari gambar pertama? Setelah bangun tidur, kita harus berdoa dulu, Bu, sebagai bentuk rasa syukur kita. Bagus sekali, Cantik. Jadi, itu jawabannya tepat sekali. Nah, boleh lihat nih ke gambar yang kedua. Sekarang, siapa di sini yang sudah merapikan tempat tidur sendiri setiap pagi? Saya, Saya, Bu. Ibu, Hebat. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih ke Cantik. Menurut Cantik, mengapa merapikan tempat tidur itu penting? karena supaya kamarnya jadi rapi dan enak dilihat, Bu. Juga biar kita jadi lebih disiplin. Bagus sekali. Jadi, merapikan tempat tidur itu melatih kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita lihat nih gambar ketiga. Sebelum makan, kita harus melakukan apa, anak-anak? Berdoa terlebih dahulu. Ibu. Tepat sekali. Jadi, berdoa sebelum makan itu aturan yang baik di dalam rumah. Coba Ibu pengen tanya Kara nih, apa yang kamu rasakan kalau misalnya makan tanpa berdoa dulu nih, Ara? Rasanya kurang lengkap, Bu. Seperti ada yang kurang. Bagus. Jadi, doa sebelum makan adalah tanda kita bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Nah, selanjutnya nih, gambar yang keempat. Oke, gambarnya sudah terlihat. Eh, jadi kalau mau pergi itu harus bagaimana nih, Kak Ayah dan Ibu? Ada yang mau jawab? Berpamitan, Ibu. Berpamitan, Bu. Benar sekali anak-anak Ibu. Eh, Ibu pengen tanya nih ke Cantik. Selain pamitan, apalagi yang biasanya kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah atau berangkat kemanapun? Eh, cium tangan mama dan papa, Ibu. Terus meminta doa restu juga. Biasa Cantik. Jadi berpamitan dan cium tangan kepada orang tua itu menunjukkan sikap sopan dan hormat. Lalu selanjutnya nih, lihat gambar berikutnya. Anak-anak, apakah kita boleh membantu orang tua? Boleh dong, Bu. Boleh, Ibu. Wah, pintar sekali. Jadi jawabannya itu boleh membantu orang tua. Ibu pengen tanya Kara nih, contoh apa yang pernah Ara lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Kalau saya menyapu halaman, mencuci piring, sama kadang belanja ke warung, Bu. Wah, pintar sekali nih Ara sudah sangat membantu eh, orang tua. Jadi membantu orang tua itu adalah contoh perilaku yang baik dan terpuji. Nah, yang terakhir nih, gambar terakhirnya itu adalah eh,
sebelum tidur kita harus apa anak-anak? Berdoa, Ibu. Berdoa. Bagus anak-anak. Jadi berdoa sebelum tidur agar kita dilindungi selama istirahat. Ibu ingin tanya nih ke Cantik, kalau kamu tidak berdoa sebelum tidur, apa yang akan terjadi menurut Cantik? Bisa jadi mengalami mimpi buruk, Ibu. Terus tidak dapat pahala juga. Benar juga Cantik. Jadi berdoa itu adalah kebiasaan baik yang harus kita jaga. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Jadi apa saja yang sudah dilakukan Ujang nih apa saja yang sudah dilakukan Ujang sesuai aturan di rumah? Coba Ibu ingin tanya ke Ara, bisa sebutin apa saja aturan yang Ujang lakukan di rumah? Tadi Ujang itu berdoa setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, berpamitan sebelum pergi ke sekolah, dan membantu kedua orang tua. Sama terakhir itu berdoa sebelum tidur, Bu. Wah, bagus sekali Ara jawabannya. Benar ya yang dibilang sama Ara. Tadi aturan Ujang di rumah itu ada berdoa setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, pamitan ke orang tua sebelum pergi sekolah, membantu orang tua, dan berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Nah, Ibu ingin tanya nih ke Cantik. Menurut Cantik, mengapa semua kegiatan Ujang itu termasuk mematuhi aturan? Karena semua itu adalah hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua, Bu, dan harus dilakukan setiap hari. Bagus sekali, Cantik jawabannya. Jadi, kita juga harus mencontoh Ujang ya anak-anak, supaya menjadi anak yang tertib, mandiri, dan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya saya akan mempraktekkan keterampilan diskusi kelompok kecil. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok kecil. Arah di kelompok satu, Cantik di kelompok dua. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan LKPD yang berisi 7 gambar perilaku anak. Tugas kalian adalah pertama, mengamati setiap gambar, lalu kedua, menentukan mana yang mematuhi aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan. Lalu yang ketiga, menuliskan alasan kalian di LKPD dan yang terakhir, keempat, mendiskusikan aturan apa yang dilanggar atau dipatuhi beserta akibatnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Mengerti, Bu. Ibu. Nah, silakan mulai berdiskusinya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan ke kelompok satu, kelompoknya Ara. Ara, sudah mulai diskusinya? Sudah, Bu. Menurut saya, gambar nomor 3 itu sudah patuh aturan, Bu, karena anaknya membantu ibunya mengepel rumah. Bagus, coba Ara jelaskan lebih jelas lagi ke Ibu, mengapa membantu menyapu itu termasuk pada patuh aturan. Karena anak itu membantu menjaga kebersihan rumah, Bu. Itu juga bentuk tanggung jawab semua anggota keluarga. Tepat sekali, Ara. Jadi itu menunjukkan sikap tanggung jawab. Sekarang bagaimana dengan gambar yang tidak patuh aturan? Gambar mana yang Ara akan pilih? Yang tidak mematuhi aturan itu gambar nomor 2 ya, Bu. Soalnya Kenapa? anak itu bermain gadget saat jam belajar. Bagus sekali. Coba Ibu ingin tanya lagi, apa akibatnya jika dia tidak belajar nih? Eh, pelajar pelajarannya yang sudah jadi pekerjaan rumah jadi tertinggal, Bu. Jadi nanti nilainya jadi jelek.
Bagus sekali analisisnya kelompok satu. Sudah bisa menjelaskan akibatnya. Sekarang tuliskan alasannya di LKPD ya. Oke, Bu. Sekarang Ibu ingin kelompok dua, kelompoknya cantik. Cantik bagaimana diskusinya? Ada kesulitan? Ada Ibu, ada satu yang masih bikin bingung Bu, gambar nomor 6. Gambar nomor 6. Tidak apa-apa, coba kita perhatikan bersama. Anak pada gambar itu sedang apa ya? Tidak mau mencuci tangan sebelum makan Ibu. Nah, kalau tidak mau mencuci tangan sebelum makan, apakah itu termasuk pada aturan? Tidak patuh Ibu. Kalau misalnya tidak patuh pada aturan, mengapa nih tidak patuh pada aturan? Karena harus cuci tangan dulu sebelum makan supaya bersih dan terhindar dari kuman Ibu. Nah, bagus sekali, cantik. Apa jawabannya? Jadi apa Silang Ibu, jawaban kamu pada gambar itu? Disilang. silang karena tidak Ah, patuh aturan. benar sekali. Beri tanda silang ya jika tidak patuh aturan. Nah, sekarang tuliskan juga nih alasannya di LKPD ya. Baik Ibu. Nah, baik anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang setiap kelompok silakan menyiapkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan. Paham anak-anak? Paham, Paham Ibu. Ibu. Nah, dari diskusi tadi kita dapat mengetahui bahwa ada perilaku yang mematuhi aturan dan ada yang melanggar. Mematuhi aturan membuat kehidupan di rumah menjadi tertib, rapi, dan nyaman. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Anak-anak, sekarang Ibu akan mendekati kalian nih satu persatu untuk melihat jauh mana pemahaman kalian tentang aturan di rumah. Nah, Ibu juga akan membantu kalau ada yang masih bingung nih. Baik, Ibu. Baik Ibu. Coba Ibu ingin nanya ke Ara nih. Coba sebut, coba sebutkan satu aturan yang ada di rumah kamu yang selalu kamu lakukan setiap hari nih. Kalau saya harus merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, Bu. Bagus sekali, Ara. Mengapa merapikan tempat tidur setelah bangun tidur itu penting? Karena supaya kamarnya menjadi rapi dan tidak perlu eh, dan Ibu tidak perlu khawatir, Bu. Pintar sekali, Ara. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, lebih dalam lagi, menurut Ara, apa bedanya anak yang selalu mematuhi aturan di rumah dengan yang tidak mematuhi aturan? Yang patuh aturan itu hidupnya lebih rapi dan disayang kedua orang tua. Kalau yang tidak patuh aturan itu sering kena marah dan rumahnya berantakan, Bu. Wah, Ara, bagus sekali. Jawabannya Ara juga sudah bisa menganalisis dengan sangat baik. Berarti Ara sudah paham nih pentingnya aturan itu di rumah maupun di mana. Pertahankan ya, Ara. Baik, Ibu Ibu. sekarang ingin ke Cantik. Coba Cantik tunjukkan gambar mana pada LKPD yang menurut kamu menunjukkan perilaku pada aturan. Gambar yang mematuhi patuh aturan itu yang nomor 3 Ibu. Di situ anaknya Kenapa sedang tuh? membantu ibunya membersihkan lantai, sedang mengepel. Benar sekali. Apa yang dilakukan anak pada gambar itu? Menyapu lantai bersama ibu ya? Itu mengepel ya Bu, Oh iya, mengepel. mengepel Pintar sekali nih, lantai. Cantik. Iya. Nah, Apakah di rumah Cantik udah melakukan itu? saya sudah Ibu. Wah, luar biasa nih Cantik. Sekarang coba pikirkan kalau Cantik tidak membantu orang tua mengepel, apa yang mungkin terjadi di rumah kamu nih? Rumahnya bisa jadi kotor Ibu. Terus nanti Mama jadi kecapean sendiri.
Kemudian Cantik juga jadi anak yang tidak bertanggung jawab. Wah, bagus sekali. Analisisnya sangat bagus sekali. Kamu sudah berpikir dari sudut pandang orang lain. Orang lain juga, itulah pentingnya kita mematuhi aturan di rumah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan keterampilan menutup pembelajaran. Oke, anak-anak, tadi kan sudah belajar materi aturan yang ada di rumah. Sudah dan sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang Ibu ingin merangkum nih apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah melihat cerita Ujang dari bangun tidur, langsung berdoa, merapikan tempat tidur, berdoa sebelum makan, pamit ke orang tua, membantu ayah membersihkan halamannya, sampai berdoa sebelum tidur. Nah, anak-anak, jadi aturan itu ada di mana saja? Yang mau jawab angkat tangan. Saya Ibu, Ya, Boleh, cantik deh. Cantik boleh jawab. di rumah ada aturan di rumah dan di sekolah Ibu. Tepat sekali. Jadi aturan itu ada di eh, apa yang Nah, anak-anak, jadi aturan itu ada di mana saja yang mau jawab angkat tangan. Saya Ibu, At- Boleh, cantik. aturan ada di rumah dan juga di sekolah Ibu. Nah, tepat sekali. Jadi aturan itu ada di mana-mana, di sekolah maupun di rumah. Sekarang Ibu ingin tanya lagi yang mau jawab, boleh angkat tangan dulu. Nah, pertanyaan pertama nih. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan di rumah? saya Bu, Boleh, Ara. kalau tidak ikuti aturan, hidupnya jadi tidak nyaman dan tidak rapi, Bu. Ada lagi yang ingin jawab? Saya Ibu, Boleh, cantik. eh bisa dimarahi orang tua Bu dan nanti tidak ada yang mau membantu kita juga. Bagus sekali jawaban Ara dan cantik. Sudah menjawab dengan lengkap. Sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kalau sebaliknya, apa manfaat kita mematuhi aturan di rumah? Saya mau Boleh, jawab, Ibu. boleh Ara. Manfaatnya itu hidup jadi nyaman, rapi, dan tidak dapat hukuman dari kedua orang tua. Pintar sekali. Boleh ada yang mau jawab lagi? Saya mau Bu. Boleh, cantik. Kita jadi anak yang disiplin dan juga bertanggung jawab, Bu. Orang tua pasti bangga. Luar biasa cantik. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan, hidup kita tidak akan nyaman. Kita bisa mendapat teguran dari orang tua dan hukuman. Tapi sebaliknya, kalau kita mematuhi aturan, hidup kita akan menjadi nyaman, tertib, dan kita akan menjadi anak yang disayangi semua orang. Paham anak-anak? Paham, Ibu? Paham, Ibu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang aturan di keluarga. Ibu sangat senang karena kalian sudah menunjukkan pemahaman yang luar biasa nih. Ingat ya anak-anak, aturan di rumah bukan untuk mengekang kita, tapi untuk menjaga kita semua agar hidup bersama dengan nyaman, tertib, dan penuh kasih sayang. Nah, mulai sekarang yuk kita biasakan untuk selalu patuh pada aturan, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum Ibu tutup nih, Ibu punya tugas kecil untuk kalian dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya itu adalah tuliskan 3 aturan yang ada di rumah kamu, lalu ceritakan apakah kamu sudah melakukannya hari ini atau belum, dan tuliskan alasannya. Besok kita ceritakan bersama-sama ya. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bagus, kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri hari ini karena sudah belajar dengan semangat. Boleh tepuk tangan anak-anak? Oke. Sebelum pulang kita berdoa dulu nih. Tadi kan yang mimpin doa itu
Ara ya. Sekarang Cantik boleh untuk mimpin doa penutupnya. Oke, baik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Terima kasih Cantik sudah memimpin untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.